Tanpa diketahui awal mulanya, tiba-tiba saja api membakar rumah warga di desa Lumban Pinasa, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Api dengan cepat melahap rumah warga. Warga pun berusaha padamkan api, namun apa daya, tiupan angin kencang membuat api kian cepat membesar. Tak berselang lama, petugas pemadam kebakaran tiba dan langsung berjibaku jinakan api. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Keesokan harinya, penyelidikan dilakukan. 3 rumah warga terbakar, hanya menyisakan puing. Belum diketahui penyebab kebakaran. Itu ada berapa rumah yang terbakar? Yang terbakar habis 3 rumah dan 1 terdampak. Ya. Oh, saat di lokasi untuk penyebab kebakaran sendiri, apakah saat itu kita mengetahui atau tidak? Atau masih dalam penyelidikan? Saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Akibat kebakaran, warga alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Beruntung saat kebakaran terjadi, warga segera menyelamatkan diri hingga tidak memakan korban jiwa. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Selamat pagi Nata. Pagi Priska. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Nata? Kabar baik. Baik. Priska sendiri? Baik. Semangat untuk pekan yang baru. Betul. Selamat hari Senin ya. Mbak yang mau bekerja hari ini hari pertama. Yang berangkat ke sekolah juga hari ini hari pertama di pekan ini. Artinya di mana-mana pasti bakal ada terjadi kemacetan nih. Terutama jam 6 tuh pasti udah numpuk banget setiap hari Senin. Biasanya hari Senin ya, selalu begitu. Betul. Iya, gak apa-apa. Yang penting semua sehat dan tetap semangat. Karena ya namanya tinggal di Jakarta dan sekitarnya, macet itu udah biasa ya tiap hari. Udah ya kayak makanan sehari-hari lah ya kita ngeliatnya. Iya. Ya, Nata, pagi hari ini kita bersemangat, tetapi ternyata ada satu berita yang bikin ngelus dada. Iya, terkait dengan dokter yang magang itu ya, yang meninggal dunia akibat kelelahan. Iya, jadi karena kerja terus-menerus selama berbulan-bulan tanpa libur Nata. Dan pada saat sebelum meninggal itu sempat sakit, tetapi tetap bekerja dengan beban yang cukup berat begitu. Iya, namanya kondisi tubuh kita tuh nggak ada yang tahu ya kayak gimana. Misalnya, oke, kita kerja, kita enak kerja segala macam, tapi kita nggak ngerasa kalau misalnya badan kita sebenarnya sakit. Tapi balik lagi, endingnya kan efek dampaknya itu kan berkepanjangan. Iya betul. Misalnya kayak punya penyakit apa yang harusnya istirahat, tiba-tiba tetap dipaksain, otomatis kan daya imun tubuh itu kan berkurang dan lain-lain. Ya memang makanya ada sebenarnya aturan ya bahwa 1 pekan itu jumlah jam kerja itu biasanya 40 jam. Supaya apa? Supaya di luar itu orang bisa istirahat begitu. Ya ini kejadiannya menimpa seorang dokter magang di RSUD Daud Arif Tanjung Jabung Barat, Jambi. Korban ini diketahui sempat mengalami sakit tapi tetap diminta bekerja sampai akhirnya meninggal dunia. Ya, bahkan kasus dokter muda meninggal dunia ini bukan kali pertama. Jadi beberapa kali juga banyak kasus-kasus perundungan, kasus-kasus yang apa ya namanya senioritas kedokteran itu benar-benar kental banget kayak di Indonesia. Ada apa sih sebenarnya gitu? Iya betul. Ya kita akan membahasnya di program Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Priska Papilaya dan rekan saya. Dan saya Nata Arman. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Polisi menangkap 4 pembunuh sadis lansia di Pekanbaru, Riau. Pejuang Hizbullah terus meredam gempuran Israel di Lebanon. Polda Metro Jaya hari ini akan memeriksa perusahaan taksi dan Dirjen Kereta Apian Kementerian Perhubungan terkait tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
Informasi pertama, pemirsa, polisi menangkap 4 pelaku pembunuhan sadis terhadap lansia perempuan di Pekanbaru, Riau. Ya, salah satu pelaku merupakan menantu perempuan korban yang diduga sebagai dalang pembunuhan. Pembunuhan sadis gegerkan warga Kelurahan Limbungan, Pekanbaru, Riau. Dalam rekaman CCTV terlihat korban, seorang lansia perempuan, sedang duduk berbincang dengan 2 wanita di ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba dari arah belakang datang seorang pria membawa balok, lalu memukul korban berulang kali hingga korban terkapar. Usai melakukan tindak kekerasan, pelaku kemudian merusak CCTV di ruang tamu. Selanjutnya, pelaku membawa korban ke dapur dalam kondisi bersimbah darah dan tak bernyawa. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku. Salah satu pelaku merupakan menantu korban, wanita berinisial AF, yang menjadi dalang pembunuhan brutal. Usai membunuh, para pelaku juga membawa kabur barang berharga korban. Telah terjadi diduga tindak pidana pencurian dan kekerasan yang mana mengakibatkan 1 orang meninggal dunia atas 6 inisial M, umur 60 tahun. Kini polisi masih memeriksa intensif ke-4 pelaku dan mendalami motif pembunuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Riau mengungkap pelaku perampokan yang disertai pembunuhan terhadap seorang wanita lansia di Pekanbaru. Ya, dari hasil pemeriksaan, motif pelaku yang merupakan menantu korban adalah sakit hati akibat sering dimarahi. 4 orang pelaku berinisial AF, SL, E, dan L diringkus polisi, ditangkap di 2 lokasi berbeda. AF yang merupakan mantan menantu dari korban adalah otak dari aksi ini. Ia nekat melakukan aksinya karena sakit hati, sering dimarahi oleh korban. Keempat pelaku merencanakan aksi perampokan hingga berujung pembunuhan yang menewaskan lansia tersebut. Sidang kasus pembunuhan 5 orang satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat memanas. Ya, terdakwa membantah terlibat pembunuhan dan bahkan mengaku mendapatkan kekerasan saat pemeriksaan polisi hingga mengalami patah kaki. Suasana ketegangan sempat mewarnai usai sidang kasus pembunuhan terhadap 5 orang korban dalam satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Salah satu terdakwa, Ririn, tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Sempat terlibat ketegangan dengan kuasa hukum terdakwa Ririn dengan petugas. Sambil tertatih-tatih, Ririn mengaku dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan dari polisi yang mengakibatkan kakinya patah. Kuasa hukum terdakwa mengaku kecewa terhadap jaksa yang tidak menghadirkan saksi terdakwa Prio yang mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Saksi Prio Bagus Setiawan itu sebagai saksi untuk Ririn. Itu yang kami tunggu-tunggu karena Prio itulah yang tahu pembunuhan. Prio itulah yang menyaksikan pembunuhan. Dan Prio juga mengaku ikut menguburkan disuruh oleh Amaniani. Dan Prio lah yang menyebutkan nanti bahwa Ririn tidak terlibat. Sebelumnya, kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan publik, di mana korban berjumlah 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas dan dikubur dalam satu lubang di sekitar rumah korban pada akhir Agustus 2025 lalu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anggota jaringan narkoba Malaysia Indonesia ditangkap polisi dalam sebuah penyergapan di Kota Dumai, Provinsi Riau. Ya, dalam penangkapan ini petugas menyita 3 jenis narkoba yaitu sabu, ekstasi, dan etomidate. Tembakan peringatan ke udara mewarnai upaya penyergapan kendaraan kurir narkoba jaringan Malaysia Indonesia di Jalan Arifin Ahmad, Kota Dumai, Provinsi Riau, Kamis malam. Namun kendaraan minibus pembawa narkoba ini terus melaju, bahkan menerobos blokade petugas Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri. Aksi pengejaran pun berlangsung hingga tembakan petugas kepolisian menghentikan pelarian pelaku setelah mengenai ban mobil yang mereka tumpangi.
Meski sempat bersembunyi secara terpisah dan meninggalkan kendaraan di bahu jalan, 3 kurir berinisial AD, R, dan RA akhirnya diringkus. Saat mobil digeledah, polisi menemukan 18 kg sabu, 30.000 pil ekstasi, dan 50 botol etomidate atau obat anestesi dengan total nilai mencapai 60,9 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, barang haram ini diselundupkan dari Malaysia dan hendak diedarkan ke sejumlah kota besar di Pulau Jawa dan Madura. Penindakan para tersangka berupaya melarikan diri dengan cara menerobos kendaraan petugas sehingga membahayakan keselamatan. Petugas kemudian memberikan tembakan peringatan sesuai prosedur. Petugas berhasil menghentikan kendaraan, mengamankan 1 tersangka di lokasi serta menangkap 2 tersangka lainnya dalam pelarian. Polisi masih memburu seorang pengendali berinisial RO yang berada di Malaysia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena beban kerja berlebih, seorang dokter magang di RSUD Daud Arif Tanjung Jabung Barat, Jambi meninggal dunia. Ya, korban sempat mengalami sakit namun tetap diminta bekerja hingga akhirnya meninggal dunia. Duka mendalam menyelimuti keluarga Dr. Mita Aprilia Azmi di perumahan Gria Permai, Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Mita merupakan dokter intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang bertugas di RSUD Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Diduga Mita meninggal dunia karena kelelahan imbas beban kerja yang berat hingga tetap dipaksa masuk kerja dalam kondisi demam dan sesak nafas. Mita dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu di RSUP Muhammad Hussein, Palembang, setelah menjalani perawatan intensif di ICU. Kepergian Dr. Mita meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga, tapi juga bagi rekan sejawat yang mengenalnya. Dr. Mita dikenal sebagai sosok berdedikasi dan bertanggung jawab. Ini Mita teman kami, ini satu wahana dengan kami, juga satu universitas dengan kami. Mita itu orangnya yang ceria, banyak ngomong, terus itu juga orangnya itu sebenarnya terbuka, kalau ada apa-apa cerita. Nah, kalau kerja di IGD selama ini rajin, semua pekerjaan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai, dan juga dia tidak pernah mengeluh sih. Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya melayangkan surat resmi kepada Kementerian Kesehatan pada 30 April yang mendesak Kementerian Kesehatan segera melakukan audit menyeluruh terhadap RSUD Daud Arif Kuala Tungkal. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Pihak keluarga juga berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengusut tuntas kasus dugaan kelebihan beban kerja. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Ya, Nata, kita lantikan langkah Kemenkes untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga sistem yang selama ini terjadi yang menyebabkan kelelahan dokter-dokter magang ini bisa diperbaiki, Nata, ya? Betul, dan juga memang kalau kita melihat dari beberapa kasus yang lain, ini kasus dokter-dokter yang meninggal akibat depresi, entah itu senioritas, ini sering banget kejadian. Bahkan yang terakhir adalah yang tadi, yang baru saja kita bacakan. Ya, semoga tidak terulang kembali. Karena apapun pekerjaannya, beban berlebih itu tidak dibenarkan ya, apalagi dokter yang memang dibutuhkan kiprahnya saat ini karena jumlah perbandingan antara dokter spesialis dengan pasien yang membutuhkan itu masih jauh sekali, sehingga kita harapkan ada perbaikan sistem di sini. Betul. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sebuah tebing setinggi 100 meter menerjang kawasan proyek PLTA Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tebing setinggi 100 meter longsor menerjang kawasan proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA Upper Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Peristiwa yang terjadi pada 1 Mei 2026 ini tidak menimbulkan korban jiwa karena bertepatan dengan hari buruh sehingga ratusan pekerja proyek tengah libur. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga mengikis tanah tebing. Longsoran diawali dengan guguran tanah di bagian tengah tebing sebelum akhirnya meluas dan menyeret material lain dalam jumlah besar. Aliran material terus bergerak menuruni lereng hingga menutupi terowongan air yang nantinya diperuntukkan mengalirkan air ke turbin. Setelah terjadi longsor di areal Upper Cisokan. Nah, setelah melihat begitu ramainya pemberitaan, saya berkoordinasi dengan pemerintah desa Sukaresmi dan juga pemerintah Kecamatan Rongga. Alhamdulillah tidak ada korban, dan untuk penanganan longsor sendiri akan dilakukan segera oleh pihak Cisokan. Peristiwa longsor yang menerjang objek vital di kawasan Rongga ini merupakan kedua kali berturut-turut dalam 2 hari terakhir. Pemirsa, sebuah truk kontainer terbakar setelah menabrak beton pembatas jembatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, evakuasi sopir truk terjebak kebakaran berlangsung dramatis. Sebuah truk kontainer terbakar usai menabrak beton pembatas jembatan di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kerasnya hantaman membuat sopir truk pingsan dan terjebak di dalam kendaraan yang terbakar. Evakuasi sopir truk berlangsung dramatis. Warga yang berada di lokasi menarik tubuh korban dari kobaran api. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api padam 2 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan mengerahkan 2 unit damkar. Kecelakaan diduga akibat sopir truk tidak dapat mengendalikan kendaraan saat melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak beton pembatas jembatan dan terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan gas alam terbakar di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kebakaran, supir mengalami luka bakar. Sebuah truk bermuatan gas alam terbakar di ruas tol Cipularang arah Bandung kilometer 93 Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya tabung gas yang baru diisi membuat api kian mengganas. Dalam waktu singkat, truk dan tabung gas hangus terbakar. Kebakaran diduga berasal dari salah satu tabung gas yang terkena percikan panasnya mesin. Api padam setelah petugas damkar Purwakarta menerjunkan 1 unit mobil damkar. Dalam insiden itu, sopir mengalami luka bakar ringan akibat berupaya menutup jalur pipa gas. Rencananya gas tersebut dibawa ke sebuah pesantren di Bandung. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah bus rombongan pelajar terjun ke jurang sedalam 15 meter di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa, namun penumpang mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi saat sebuah bus pariwisata yang mengangkut 58 penumpang melintasi turunan tajam di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kondisi jalan yang licin akibat hujan deras dan berkabut diduga menjadi penyebab utama bus terjun ke jurang. Sopir bus hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga jatuh ke jurang. Warga dan pengendara yang melintas berupaya melakukan evakuasi para korban. Bus tersebut mengangkut 58 orang, terdiri dari 43 anak sekolah dan 13 pendamping termasuk sopir dan kenek. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini menyebabkan puluhan penumpang mengalami luka-luka. 43 orang terluka dan dirawat di sejumlah rumah sakit.
Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Masih seputar kecelakaan, pemirsa, sebuah mobil mewah menabrak pedagang buah yang sedang menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya, korban terpental sementara pengemudi mobil langsung melarikan diri. Pengemudi mobil mewah menabrak pedagang buah yang sedang menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur. Korban dan gerobak dagangannya terpental. Ironisnya pelaku langsung kabur usai menabrak korban. Dari rekaman CCTV terlihat dari jauh pengemudi berkendara dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban. Korban selamat namun mengalami patah tulang di kaki, ditolong warga. Saya kedengeran ada bunyi brak gitu. Nah, terus saya samperin. Nah, orangnya jatuh, sopirnya kabur. Dia sempat berhenti. Habis nabrak dia berhenti sebentar. Saya samperin, kabur. Pengendara mobil kini dalam pencarian petugas Satlantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral seorang pria nekat naik ke atas kap mobil hingga terbawa puluhan meter di Grogol, Jakarta Barat. Sempat terdengar teriakan maling membuat pengendara lain ikut bantu menghentikan laju mobil tersebut. Seorang pria melakukan aksi yang sangat membahayakan. Pria ini naik ke atas kap mobil dan meminta pengemudinya menghentikan laju kendaraannya. Sempat terdengar teriakan maling, sehingga sejumlah pengendara membantu upaya sang pria. Saat berhenti, pengendara mobil tersebut sempat bersitegang dengan pria yang di atas kap. Dari arah pinggir tol Kebonjeruk ke arah Jalan Es Parman, Jalan Es Parman, Jalan Raya Es Parman. Oh, nggak sempat keributan ya tapi ya? Nggak ada keributan. Tadi saya kira juga itu lagi syuting sinetron. Kan biasanya kalau ribut-ribut begitu biasanya kan ada teriak-teriakan apa gimana. Ini enggak. Cuma yang lakinya itu kan naik ke atas kap mobil ya. Cuma apa sih? Berhenti dulu, cuma gitu doang. Saya pikir lagi syuting sinetron. Belum diketahui permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Hingga kini, Polsek Grogol Petamburan Jakarta Barat masih menunggu laporan dari korban untuk datang ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Anissa. Bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih Nata dan juga Priska serta selamat pagi pemirsa. Saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita pantau kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Lebak Bulus yang akan mengarah ke kawasan Blok M maupun Fatmawati terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan dikarenakan memang masih memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas sendiri terpantau dalam keadaan ramai dan sudah terlihat dominasi kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Kami imbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan juga mengingat banyaknya kendaraan yang memutar balik dan juga karena peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan flyover Simpang Grogol. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Jalan Lejen Es Parman. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen Es Parman yang akan mengarah ke Jalan Letu Menten juga pada pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar. Namun kepadatan arus lalu lintas terjadi pada pagi hari ini, yaitu di tol dalam kota dari arah
Pluit yang akan mengarah ke Tomang. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Namun dari arah sebaliknya, ini dari area Tomang yang akan mengarah ke tol dalam kota Pluit terpantau relatif lancar. Dan berikutnya kita akan beralih ke kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan CPO Tebet. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang pada pagi hari ini terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Namun dari arah sebaliknya, ya ini dari kawasan Semanggi, maksud kami dari kawasan Cawang yang akan mengarah ke kawasan Semanggi terpantau kepadatan arus lalu lintas khususnya di jalur arteri. Kami mau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga selalu bersabar mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran sehingga terjadi penumpukan kendaraan pada pagi hari ini. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, ya ini terpantau masih dalam keadaan relatif lancar, namun pada pagi hari ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow satu arah. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan selalu berkonsentrasi saat berkendara dan juga memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk yang terakhir kita pantau kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan kilometer 57-600 rest area Karawang. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta terpantau masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, berkonsentrasi saat berkendara, dan juga kami himbau sebelum Anda memasuki pintu tol untuk memastikan saldo tol Anda cukup dan juga bahan bakar Anda juga dalam keadaan yang cukup. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 181 kasus laka lantas dengan rincian 7 meninggal dunia, 17 luka berat dan juga 127 luka ringan. Dari data tersebut 93% terjadi di jalan non-tol ataupun di jalan arteri. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itulah informasi pada pagi hari ini, silakan kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Anissa atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.